Saya merasa, kamu sudah seperti Damina. Celetuk Abraham tiba-tiba. Gia tersenyum tipis. Kenapa tidak menikah sampai sekarang? Kamu takut dengan pernikahan atau? Entahlah Tuan, saya merasa hidup sendiri jauh lebih tenang. Tapi masa tua kamu butuh seorang suami dan anak. Itu, Gia hanya tersenyum. Saya tidak yakin saya akan bisa sampai tua. Kenapa bisa berpikir begitu? Tanya Abraham tidak mengerti. Banyak yang mati muda. Kekeh Gia. Abraham tersenyum, saya tahu alasannya, kamu trauma dengan pernikahan bukan meski tidak pernah menjalani apa itu rumah tangga. Tapi sekitarmu yang membuat kamu berpikir, hidup sendiri jauh lebih baik. Gia tersenyum, jawaban yang sangat tepat. Apapun alasannya, kamu harus menikah Gia. Jangan menyia-nyiakan masa depan kamu hanya karena berpatokan pada masa lalu. Gia menghela napas, saya pergi, sebaiknya pikirkan baik-baik ucapan saya tadi. Ucap Abraham. Malam harinya, rumah besar ini tetap menjalani aktivitas mereka setelah beberapa jam lalu terjadi keributan. Hasya yang tengah membuat susu hangat untuk dirinya sendiri kaget saat air panas tersebut mengenai tangannya dan membuat gelas susu miliknya jatuh. Ses! Hasya meringis, tangannya terluka karena pecahan gelas itu. Berdarah. Lirihnya. Ceka, ceroboh banget jadi manusia. Hasya tersentak kaget, saat tiba-tiba Damian duduk membantunya membersihkan pecahan gelas. Kalau nggak bisa kerja jangan aneh-aneh, nyusahin. Katanya, membuang pecahan gelas tersebut ke dalam tong sampah lalu kembali lagi ke arah Hasya yang diam mematung menatapnya. Lo kayak psikopat yang mau makan gue. Kamu ngapain di dapur? Tanya Hasya, menghiraukan sindiran Damian karena tatapannya pada laki-laki ini. Suka-suka gue lah, emang dapurnya punya lo. Katanya galak seperti biasa. Aku kan cuma nanya. Diam. Katanya, membersihkan jari Hasya yang luka dengan air bersih dan mengambil obat. Gue mikir kadang, lo beneran mau kerja di sini dengan pekerjaan lo yang gak becus gini. Maaf. Damian menghela napas, sialan. Sekuat apapun dia menahan, perasaannya akan selalu menang jika menyangkut gadis polosnya ini. Hasya tergagap, tadi marah-marah sekarang main peluk aja. Dasar labil. Jahat banget lo, kenapa ninggalin gue sendirian di kamar? Kan kamu yang gak mau buka pintu. Tapi kan lo masih bisa tetap nunggu. Aku kan punya pekerjaan lain Damian. Balas Hasya, seperti beradu argumen. Lo nggak sayang sama gue? Kok kekanakan begini? Jangan jawab, gue nggak mau denger. Katanya, padahal Hasya sudah ingin menjawab. Aku emang nggak sayang, soalnya aku cinta sama kamu. Lo dilarang ngegombal, gue masih marah ya? Hasya tersenyum, membalas pelukan Damian. Kamu marah-marah terus, jadi mirip bapak-bapak. Terserah lo. Balas Damian. Aku mau jelasin masalah tadi, kamu mau dengar sekarang? Damian menggeleng, kasih gue waktu, kalau lo masih maksa gue buat bahas ini sekarang. Gue nggak jamin bakalan tetap tenang. Hasya hanya bisa mengangguk, tidak ingin memaksa jika maunya Damian seperti itu. Jadi udah, kasih tahu aku kapan kamu siap dengar. Aku akan jelasin dengan senang hati. Love you. Mendadak sekali, Damian yang gengsinya segede gunung tiba-tiba berkata romantis seperti itu. Lo diem, nggak jawab. Kesalnya. Ya, aku juga cinta Damian. Cowok galak aku. Damian tersenyum malu, meski hatinya masih panas karena tidak terima Daniel yang akan menjadi iparnya di masa depan. Keesokan harinya, Hasya berangkat sama Damian. Abraham yang baru saja akan masuk ke dalam mobil yang mana pintunya sudah dibuka oleh supir pribadinya mengurungkan niat. Kamu ikut? Tanyanya bingung,
padahal kemarin Damian sangat tidak mau ikut campur masalah ini. Damian mengangguk dengan tangannya yang menggenggam tangan Hasya erat, seperti ingin menyeberang jalan saja. "Kamu yakin?" tanya Abraham, memastikan keyakinan dari putranya ini. "Ceka emang kelihatan bercandanya," katanya kesal, "kalau sudah siap, tapi, ganteng gini nggak niat ikut gitu." Abraham terkekeh, "Ya udah, tapi langsung ke rumah sakit ya. Jangan dibawa kemana-mana, belum halal." Dasar orang tua, tapi tidak munafik Damian tadi berpikir ingin membawa Hasya kabur agar tidak jadi melakukan tes DNA. "Papa pergi duluan, kita ketemu di rumah sakit." Kembali tersenyum, Abraham memasuki mobilnya. Berselang beberapa detik, mobil Abraham berjalan untuk keluar dari halaman rumahnya yang luas. "Kabur aja yok," kata Damian, setelah mobil Abraham tidak terlihat lagi. Hasya hanya menatapnya malas, "Kabur-kabur, kamu kira maling? Jangan lupa, gara-gara lo gue jadi maling demi mangga." Hasya tersenyum, masih ingat. Saat dulu Damian dan Hasya jogging pagi, tapi Hasya yang merengek meminta maaf tetangga yang luar biasa terlihat enak di matanya. Dan Damian yang harus terpaksa naik lewat tembok demi sebuah mangga yang dihadiahi pukulan dari si pemilik yang sudah tua. Kalau diingat, Damian rasanya tidak memiliki harga diri lagi. Ya kali, seorang berandalan sekolah Eagle International High School nyuri mangga. "Kita kapan berangkatnya? Kamu kenapa melamun juga?" Damian mengerjap, tersadar dari ingatan memalukannya itu. "Lo terlalu semangat, nggak sabar ninggalin gue kan lo?" Sebenarnya kamu niat apa nggak sih, kalau nggak aku naik angkot aja." Kesal Hasya, Damian kalau bahas masalah Daniel pasti penyakit darah tingginya kumat. "Niat, lo aja yang terlalu semangat," ucapnya, memasang helm full face-nya. "Ya udah ayo, tuan udah nunggu lama." Damian menyalakan mesin motornya, di mana Hasya sendiri sudah duduk manis di jok belakang. Perjalanan menuju rumah sakit yang Abraham maksud dipenuhi dengan suara misuh-misuh dari Hasya. "Damian, ini kenapa kamu bawa motornya kayak orang baru belajar naik motor? Biar aman, lo mau sebelum tes DNA kita kecelakaan?" balasnya. "Tapi ini terlalu pelan tahu," kesal Hasya, mendengus. "Tuh lihat bapak-bapak yang pakai sepeda nyalip kita." Hasya gregetan, biasanya kan Damian kalau bawa motor kayak nyerahin nyawa ke Tuhan secara sukarela. Tapi ini, Hasya hanya bisa mengelus dada. Apalagi orang-orang yang menyalip mereka saking lambatnya Damian membawa motor sampai mengumpat, Hasya harus menebalkan wajah melihat orang-orang itu mengumpati mereka. Jangan tanyakan Damian, di balik helm full face-nya ada senyuman secerah matahari pagi ini. Bodoh amat, mau diumpati sampai mulut mereka keluar busa Damian tidak peduli. Kalau bisa dia ingin membawa motor kesayangan ini lebih lambat lagi, biar tahu rasa mereka yang menunggu di rumah sakit. Tertawa jahat, pasti Daniel di rumah sakit sudah berdecak tidak karuan karena mereka yang tidak kunjung datang. Damian bisa cepetan nggak? Malu diumpati terus mana panas lagi. Gue bilang demi keselamatan. Tapi ini terlalu pelan, parah banget. Aku jalan kaki aja kayaknya menang ini. Dengus Hasya. Duduk diem aja, banyak protes lo. Hasya terpaksa diam, dalam hati terus meruntuk karena panas. Setelah banyaknya dumelan, sumpah serapah pengguna jalan, dan tahan malu. Akhirnya Damian dan Hasya sampai di rumah sakit yang jarak dari rumah seharusnya tidak lebih dari 30 menit menjadi 1 jam 20 menit. Bayangkan, selelet apa Damian mengendalikan motornya. Sebenarnya mereka tidak di jalan terus, tapi Damian yang bertingkah. Sengaja mampir ke ini itulah, mau beli ini itulah, mau ke kamar segala. Intinya banyak drama yang benar-benar menguras abis kesabaran seorang Hasya Fayana.
Kenapa muka lo ditekuk gitu, kayak cewek kurang jatah aja? Hasya mendelik, gara-gara kamu. Katanya, ingin meledak meneriaki Damian. Tapi kan malu, nanti dikira pasien rumah sakit jiwa lagi teriak-teriak di parkiran. Gue ngapain? Tanya Damian sok polos. Jangan pura-pura nggak tahu, kamu nyebelin. Apa sih sayang, gue nyebelin dari mananya Tanyanya sok manis, merangkul bahu Hasya yang dengan cepat melepaskan diri. Panas Damian, lihat rambut aku jadi lepek karena keringat gara-gara kamu yang banyak tingkahnya. Damian tersenyum lebar, bukannya meredakan kekesalan Hasya. Laki-laki ini justru kembali bertingkah dengan mengacak rambut gadis polosnya, hingga sekarang Hasya nampak persis dengan pasien rumah sakit jiwa. Damian! Teriaknya, mengundang perhatian orang-orang yang berada di sekitaran parkiran. Jahat, nyebelin, dasar manusia. Manusia kesayangan lo kan, udah nggak perlu puji. Gue udah tahu lanjutan kalimat lo. Hasya membatin, memejamkan mata dan terus berkata harus sabar dan sabar. Terserah kamu, manusia gila. Katanya, langsung melangkah pergi dengan memperbaiki rambutnya yang berantakan. Damian terkekeh, nggak apa-apalah panas matahari lebih mending daripada panas hati. Sementara itu, Abraham dan Daniel sudah menunggu 1 jam lebih tapi kemunculan kedua remaja yang mereka tunggu tidak kunjung terlihat. Maaf Daniel, sepertinya Damian bertingkah lagi. Daniel tidak akan kaget, walaupun belum 1 tahun menjadi gurunya Damian. Tapi watak laki-laki itu sudah sangat bisa dibaca, keras kepala, egois dan tidak mau mengalah. Saya mengerti, saya tidak akan berkomentar lebih karena ya seperti yang Anda tahu. Damian dan sifatnya. Abraham mengangguk, maafkan putra saya jika selama Anda mengajar dia menyusahkan dan susah diatur. Awalnya saya geram, tapi banyak guru mengeluh tentang sikap Damian dan mereka tidak berani berbuat banyak selain diam. Abraham menghela napas, sudah dia bilang. Sikap Damian sulit diubah, putranya itu hanya akan menjadi kucing manis jika bersama Hasya. Itu mereka. Ucap Daniel, tersenyum menatap adiknya yang tengah berjalan ke arah mereka dengan Damian yang ada di samping gadis itu. Bisa ditebak, semenyebalkan apa Damian di perjalanan tadi. Kekeh Abraham, raut wajah Hasya yang ditekuk sudah sangat menjelaskan. Maaf kami terlambat. Ucap Hasya, setelah dirinya dan Damian sampai di hadapan kedua orang berbeda usia ini. Tidak apa, kami mengerti. Balas Daniel. Ngerti apa lo, sok banget paling tahu segalanya. Damian. Peringatan Hasya dengan suara hampir berbisik. Kalian masuklah, dokter sudah menunggu sejak 1 jam yang lalu. Ucap Abraham, menghentikan perdebatan selanjutnya. Kamu mau kemana Damian? Tahan Abraham kala sang putra ingin ikut masuk ke dalam ruangan dokter yang dia pilih sendiri untuk melakukan tes DNA ini. Mau masuk, siapa tahu di dalam si sok tahu banyak tingkah sama Hasya. Abraham geleng-geleng tidak paham, tidak akan Damian, kamu cukup duduk tenang di sini. Pak tapi kita nggak tahu dia di dalam ngapain aja. Abraham memaksa Damian untuk duduk di dekatnya, cukup duduk dan tunggu mereka keluar, percaya sama papa. Hasya nggak akan ada yang berani gangguin. Damian mendengus, dengan hati tak tenang dia duduk menunggu gadisnya keluar dari ruangan itu. Tak lama kemudian, Hasya menunduk, hanya berani curi-curi pandang pada Damian yang memakan es krimnya penuh nafsu. Ya, nafsu kemarahan. Pemeriksaan dan pengambilan stempel darah sudah selesai sejak 1 jam yang lalu, dan dari 1 jam yang lalu juga Damian tidak berbicara padanya. Hanya menarik Hasya keluar dari rumah sakit, dan berakhir di taman yang letaknya tidak jauh dari rumah sakit tempat pemeriksaan. Kamu kenapa sih, Ita diem-diemen kayak orang bisu terus gitu? Kesal Hasya, mulutnya gatal ingin mengatakan ini.
Lo yang bisu. Kok jadi aku? Bingung Hasya. Iya lo yang bisu. Katanya meledak-ledak. Hasya menyedihkan keningnya bingung, apa maksudnya coba? Perasaan sedari tadi Hasya hanya diam. Lo sengajakan lama-lama di ruangan pemeriksaan supaya bisa ngobrol sama si Sok Tahu. Sok Tahu? Tanyanya bingung. Itu kakak yang gaku-gaku. Damian geram, dia tanpa bicara memajukan wajahnya dan menggigit pipi bulat Hasya. Ih Damian! Teriaknya, mengelus pipinya yang pasti memerah sekarang. Kamu kenapa sih, dasar bunglon? Lo yang kenapa? Jangan terlalu yakin kalau dia kakak lo. Bisa aja dia cuma nipu, lo kan mudah dibego-begoin. Tunggu hasil tesnya keluar dulu dong. Gimana kalau Mas Daniel beneran kakak aku? Mas! Teriak Damian, saking soknya dia sampai berdiri menatap Hasya yang hanya mengerjapkan mata bingung melihat responnya. Kenapa lo panggil Mas Hah? Kan kakak aku, lebih tua dari aku. Nggak sopan kalau harus panggil nama doang. Damian meremas rambutnya sendiri, tidak habis pikir. Waktu sesingkat itu Hasya bisa akrab dengan Daniel. Kamu kenapa? Ada yang salah? Jangan sentuh gue. Katanya berapi-api. Hasya dibuat semakin bingung. Kamu kenapa sih? Aku gini salah. Aku gitu salah. Aku diem aja bisa salah. Apalagi kalau aku goyang dumang. Karena lo udah gak sayang lagi sama gue. Teriaknya, mengagetkan Hasya dan mungkin saja orang-orang yang ada di sekitar mereka. Cepet banget rasa lo berubah ke gue kurang apa selama ini? Rasa apa? Kamu pikir Marimas sampai ada banyak rasnya? Bingung Hasya, perumpamaan apa lagi ini? Ih jelasin dong jangan bikin tambah bingung. Damian rasanya mau gila, bisa tidak kalau kondisi genting begini jangan nanya yang. Lo sayang sama gue? Sayang banget. Jawab Hasya. Tapi lo nyatanya nggak sayang sama gue, buktinya lo panggil si Sok Tahu dengan panggilan Mas. Oh masalah itu, Hasya ingin tertawa. Kamu mau aku panggil Mas juga? Damian menatapnya nyalang, dalam pikirannya dia ingin sekali memakan Hasya hidup-hidup. Tapi Mas nggak enak, udah umum banget. Aku panggilnya bunglon aja gimana? Sya, kira-kira dong tawarannya. Lo pikir gue hewan? Balas Damian, salah besar selalu berekspektasi tinggi pada gadis mungil ini. Bunglon, kamu mirip bunglon. Cuma aku yang panggil gitu kan? Nggak romantis. Dengusnya, kembali duduk dengan kedua tangan bersedekap dada dan tidak mau menatap Hasya. Sayang. Panggil Hasya merayu. Ayang. Panggilnya lagi. Baby. Uhuk. Damian terbatuk, kenapa pas manggil baby suaranya imut sih? Tapi tidak boleh, hatinya tidak boleh melo biar Hasya tahu kalau dia beneran marah. Suami aku. Damian mengalihkan pandang sesegera mungkin, hatinya tidak kuat. Saat Hasya memanggilnya dengan panggilan itu, terbayang sudah masa depan pernikahan yang sangat dia inginkan. Ah sialan, mau gue nikahin sekarang rasanya. Teriak Damian dalam hati. Maaf ya, maaf kata Hasya, tidak bosan merayu Damian yang bahkan sekarang tidak mau menatapnya. Hasya jadi overthink, apakah Damian ilfil karena dia rayu begini? Maaf, aku nggak maksud ngerayu kamu kayak tadi. Lirihnya, memainkan jemarinya sendiri. Damian, aku beneran minta maaf. Aku cuma mau ngebiasain diri panggil Daniel dengan sebutan Mas. Siapa tahu dia emang beneran kakak aku, jarak umur kami juga kan 10 tahun yang ucap Hasya menggantung. Hasya merasakan debaran jantungnya yang menggila dan seperti ingin keluar dari tempatnya, kala bibir Damian mendarat sempurna di pipinya yang masih memerah karena gigitan laki-laki ini sendiri. Damian sendiri tidak merasa bersalah membuat gadis polos ini berhenti berceloteh karena tindakannya yang terlalu tiba-tiba.
Hasya berdehem canggung, astaga malunya. Dengan cepat Hasya menjauhkan diri, menjaga jarak aman dengan Damian untuk melindungi jantungnya yang seperti akan meledak. Malu kan lo, salting kan lo? Kekeh Damian, menusuk-nusuk pipi Hasya menggunakan jarinya. Damian kesalnya, sudah tahu dia malu malah semakin digodain. Salting kan lo? Damian, rengek Hasya, mau menangis saja dengan keusilan pacar galaknya ini. Haha iya maaf. Ucapnya, menarik Hasya mendekat dan memeluk erat tubuh mungil ini. Benar kan apa yang Hasya bilang, Damian ini bunglon. Sebentar-sebentar berubah, sama persis seperti warna kulit bunglon. Dasar bucin akut.